Vonis tersangka kasus Brigadir J ataupun Brigadir Joshua telah dilaksanakan ataupun telah dilakukan, di mana tersangka dari Ferdy Sambo mendapatkan vonis hukuman mati, lalu tersangka dari Putri Chandrawati mendapatkan vonis 20 tahun penjara, lalu tersangka dari Kuat Ma'ruf mendapatkan vonis sebanyak 15 tahun penjara, dan tersangka dari Ricky Rizal mendapatkan vonis sebanyak 13 tahun. Dan menariknya, tersangka dari Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan. Dan nama dari Richard Eliezer mendapatkan vonis paling ringan nih teman-teman di dalam kasus dari Brigadir J ataupun Brigadir Joshua. Tentu saja hasil ini menimbulkan banyak sekali respon positif yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, di mana terlihat masyarakat sangat senang ketika Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis hukuman kepada Richard Eliezer paling ringan ataupun paling sedikit ya teman-teman. Meskipun vonis awalnya cukup tidak adil, tetapi ketika di sidang ulang ataupun dilakukan sidang lagi, maka keadilan itu pada akhirnya muncul ya teman-teman. Dan menariknya, hasil vonis ini menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia. Bahkan menurut anak sulung dari Ferdy Sambo bersama Putri Chandrawati yang mempunyai nama Trisha Angelica, yaitu anak sulung dari Ferdy Sambo bersama Putri Chandrawati, nama dari Trisha Angelica tidak memberikan banyak komentar ya teman-teman. Bahkan ketika hasil vonis itu dikeluarkan, nama dari Trisha Angelica hanya membuat konten di TikTok, bahkan membuat sebuah video pendek di aplikasi Instagram dengan caption yang berkata, "You will be the happiest person soon. I hope we all will." Dan perkataan ini ditujukan kepada para adik dari Trisha Angelica ya teman-teman. Kenapa? Mengingat anak dari Ferdy Sambo bersama Putri Chandrawati mempunyai 4 anak dan nama dari Trisha menjadi anak yang paling tua teman-teman. Sehingga perkataan ini ditujukan kepada adik-adik dari Trisha Angelica. Dan nama dari Trisha sangat berharap adik-adiknya bisa mendapatkan kebahagiaan secepat mungkin. Terlepas dari kasus yang melanda keluarga dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, tetapi nama dari Trisha sangat kuat ya teman-teman. Dia menjadi tulang punggung. Kenapa? Karena nama dari Ferdy Sambo akan menjalankan hukuman mati, dan sang ibu yaitu Putri Chandrawati harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Sehingga adik-adik dari Trisha Angelica harus mendapatkan perhatian khusus dari anak sulungnya ataupun dari kakaknya, yaitu Trisha Angelica sendiri. By the way, nama dari Trisha Angelica ini merupakan anak yang pintar ya teman-teman. Kenapa? Karena diketahui nama dari Trisha Angelica pada bulan Januari di tahun 2023 mendapatkan gelar strata pertama di jurusan kedokteran Universitas Trisakti. Bahkan sebelum kasus Ferdy Sambo ini muncul ataupun viral, nama dari Trisha Angelica sempat menjadi guru ataupun guru bimbel yaitu guru bimbingan belajar di tingkat SD dan juga SMP. Tetapi kelas online tersebut harus dibatalkan karena banyak sekali tudingan yang mengarah kepada Trisha Angelica yang membuat pekerjaannya terganggu. Meskipun demikian, nama dari Trisha Angelica mulai aktif kembali di media sosial TikTok. Bahkan seringkali nama dari Trisha membuat tutorial dari make up di aplikasi TikTok. Memang kedua orang tua dari Trisha Angelica mempunyai kesalahan yang cukup fatal bagi semua kalangan masyarakat yang ada di dunia ini. Tapi respon yang harus kita berikan tidak sepatutnya untuk memojokkan kepada anaknya ya teman-teman, yaitu Trisha Angelica. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, tidak ada salahnya kalau kita tetap mensupport karya-karya yang diberikan oleh Trisha Angelica, meskipun nama dari Trisha mempunyai track record keluarga yang tidak baik ya teman-teman, akibat kasus dari Brigadir J ataupun Brigadir Joshua.
Benar, 1,5 kali. And I don't understand, baby, why can't you leave? Hukuman mati hanya boleh dilakukan kepada seseorang yang berusia 18 tahun ke atas dengan kasus yang sangat berat, di mana terdapat 137 negara yang menolak hukuman mati dan masih terdapat 58 negara yang masih memberlakukan hukuman mati sampai saat ini. Di mana metode hukuman mati ada banyak cara, seperti ada cara dengan cara dicambuk, dipacung, lalu ada dengan cara sengatan listrik, kemudian hukuman mati dengan cara digantung. Berikutnya hukuman mati memakai suntikan mati, dan biasanya hukuman ini paling enak karena seseorang tidak mengalami kesakitan sebelum mengalami kematian. Jadi hampir sama dengan dibius, cuma bedanya kalau dibius itu orang masih bisa sadar, tetapi kalau disuntik mati orang itu tidak akan pernah bisa sadar lagi. Lalu hukuman mati dengan cara ditembak, dan biasanya hukuman mati dengan cara ditembak ini diarahkan kepada bagian kepala maupun ke organ-organ penting pada manusia, dan biasanya terdapat dokter yang bertugas, dan jika dokter itu memeriksa masih ada tanda-tanda kehidupan, maka eksekusi kedua harus dilakukan pada saat itu juga. Lalu hukuman mati dengan cara dirajam, hukuman mati dengan cara memakai kamar gas, serta yang terakhir hukuman mati dengan cara diinjak oleh gajah.